Fitmasnya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya di hari Minggu ini? Sehat, sehat, sehat. Semangat, sukacita ya adik-adik. Kak Vina senang sekali walaupun kita masih pandemi di rumah, tapi kalian punya semangat untuk terus beribadah di pagi hari ini ya. Sama seperti minggu kemarin kan adik-adik juga beribadah kan ya. Oh iya, minggu kemarin sebenarnya ada yang istimewa dengan ibadah kita, yaitu kakak pembawa firmannya berbeda kan. Memakai baju ungu. Masih ingat nggak siapa nama dua kakaknya? Sebenarnya sih bukan kakak ya, lebih baik adik-adik paling manggilnya tante ya. Dua tante itu ya, Tante Janti dan Tante Ina. Adik-adik masih ingat nggak apa yang dibawakan oleh mereka? Di mana? Oh, Kak Vina bantu deh. Tesalonika. Ya. Kita mengingat lagi, apa sih firman Tuhan? Apa yang terjadi di Tesalonika saat itu? Oh, di sana ada juga orang-orang Kristennya adik-adik. Walaupun mereka termasuk dalam jemaat mula-mula, tetapi mereka punya semangat untuk terus membaca firman. Untuk bukan hanya membaca firman kan, saling mengasihi, menjadi teladan satu sama lain untuk selalu melakukan perbuatan baik ya. Demikian pula kita selalu tertanam dalam hati kita untuk menjadi teladan dan mau saling mengasihi. Sudah siap untuk beribadah adik-adik? Siap, siap, siap. Oke. Sekarang kita akan bernyanyi. Kak Vina undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari terbit matahari. Siap ya. Lagu ini lagu umum, pasti bisa. Jadi suaranya harus keras. Setelah kita menyanyi, maka kita akan membuka ibadah kita dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Engkau memberikan kami semua kebaikan, kesehatan, kekuatan, sukacita, dan juga kebersamaan kami dalam keluarga. Biarlah itu menguatkan kami untuk semakin taat kepadamu, untuk semakin mau beribadah kepadamu. Sertai ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Sertai juga kakak-kakak yang akan membawakan firman-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ada sukacita kan adik-adik? Nah sekarang Kak Vina mau ngasih tebakan ke adik-adik. Bisa nggak adik-adik jawab ini? Mudah kok. Gini, apa bedanya adik-adik sama jam 12? Apa sih bedanya? Bedanya apa ya? Bedanya yang satu jam dinding ya, yang satu lagi kita makhluk hidup. Bukan. Yang berhubungan sama firman Tuhan lah. Ada nggak yang bisa nebak? Oke, Kak Vina jawab ya. Kalau jam 12 itu udah kesiangan. Jadi adik-adik yang malas bangunnya jam 12, aduh malu sama jam dinding. Tapi beda
kalau adik-adik itu kesayangannya Tuhan Yesus. Gitu. Oke, jadi adik-adik adalah kesayangannya Tuhan Yesus. Berbeda sama jam 12, jangan mau kita kesiangannya. Termasuk juga dalam ibadah, nontonnya jangan jam 12 siang adik-adik. Karena adik-adik adalah kesayangannya Tuhan Yesus. Ya, adik-adik berharga, adik-adik istimewa. Karena itu kita akan bernyanyi, aku istimewa. Ini gerak ya adik-adik, gerak. Jadi adik-adik bagian berdiri, ikuti gerakan Kak Vina. Yang sudah tahu, oke, semakin keras dan semakin percaya diri saja. Siap nyanyi ya? Adik-adik, minggu ini ternyata teman-teman adik-adik juga ada yang ulang tahun. Ada 5 orang. Torsten Siregar, selamat ulang tahun pada tanggal 1 Maret kemarin. Davina Bakas juga pada tanggal 1 Maret kemarin, selamat ulang tahun. Joen Kalalo tanggal 3 Maret kemarin, selamat ulang tahun. Cynthia Pandiangan pada tanggal 5 Maret kemarin, selamat ulang tahun. Dan terakhir Talita Caroline hari ini tanggal 7 Maret. Selamat ulang tahun ya. Sebagai hadiah ke teman kita yang berulang tahun, kita akan bernyanyi bersama. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan, dan kehormatan. Ulang tahun, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun teman, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap Alkitabnya? Sebelumnya kita akan bernyanyi Datanglah Tuhan. Datanglah Tuhan,
Selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita ketemu lagi di sini. Adik-adik, Kak Novi harap kalian semuanya tetap semangat walaupun kita masih dalam masa-masa pandemi. Adik-adik masih belajar secara online di rumah, kita juga masih belum bisa bertemu ya. Nah, adik-adik, tiba saatnya saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalian sebelum kita berdoa, Kak Novi minta kalian persiapkan dulu Alkitabnya. Sudah? Kalian siapkan dulu Alkitabnya. Kemudian kita buka dulu sama-sama dari kitab Esra. Kitab Esra ayat 1. Kitab Esra pasal 1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Sudah dibuka semua? Kalau sudah, yuk mari kita tundukkan kepalanya. Kita akan bersatu di dalam doa. Kita mau berdoa dulu. Kita tundukkan kepala. Bapa yang di surga, terpujilah namamu Yesus Kristus. Kami boleh mengucap syukur Tuhan padamu Bapa, di mana pada hari ini kami kembali boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai hati kami, memberkati hati kami, penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh menerima firman-Mu dengan baik Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh menyiapkan hati, boleh berkonsentrasi untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, baik adik-adik, setelah kita berdoa, adik-adik siapkan kitabnya. Sekarang kita akan baca dari kitab Esra pasal 1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Demikian bunyinya ya, kita dengarkan sama-sama, kita baca sama-sama. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Koresi secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Koresi, raja Persia: segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Baik adik-adik, firman Tuhan kita hari ini yang telah kita baca tadi menceritakan mengenai seorang raja yang bernama Raja Kores, di mana Raja Kores ini telah digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Babel, ya, di mana bangsa Israel pada saat itu sedang ada pada masa-masa pembuangan selama 70 tahun, ya, mereka tinggal di negeri Babel. Nah, Raja Kores ini, ya, dia digerakkan hatinya oleh Tuhan, memiliki hati yang baik, bermurah hati, ya. Padahal Raja Kores ini dia tidak menyembah Allah yang hidup. Ya, Raja Kores ini adalah raja yang menyembah ilah-ilah. Ya, yang menyembah ilah-ilah, yang menyembah berhala-berhala. Tetapi Tuhan bisa menggerakkan hati sang Raja Kores ini untuk mengasihi, berbaik hati kepada bangsa Israel. Nah, pada saat inilah karya Tuhan bisa kita lihat. Nah, sekarang adik-adik, yang menjadi pertanyaannya adalah
apa sih yang dilakukan oleh Raja Kores bagi bangsa Israel? Nah, adik-adik bisa lihat tadi pada firman Tuhan ada ayat yang keempat, ya, di ayat yang keempatnya. Di situ Raja Kores dia memberikan, dia menyuruh dan memerintahkan penduduk yang tinggal di tanah Babel untuk memberikan harta bendanya, emas, perak dan sebagainya. Bahkan Raja Kores juga mengembalikan peralatan-peralatan bait Allah, ya, kepada bangsa Israel, sehingga bangsa Israel ini dapat kembali membangun bait Allah. Nah, adik-adik, ini merupakan satu hal yang mustahil sebetulnya bagi pikiran kita sebagai manusia. Tetapi kalau misalnya kita setia kepada Tuhan, Tuhan itu juga adalah ya dan amin. Dia setia dengan janjinya, dia juga pasti akan menepati segala janji-janjinya. Terbukti selama 70 tahun bangsa Israel tinggal di masa pembuangan, ya, Raja Kores digerakkan hatinya untuk membebaskan bangsa Israel. Ya, adik-adik, tadi kita lihat, ya, kita dengarkan bahwa Raja Kores memerintahkan penduduk setempat untuk mengembalikan memberikan emas-emas dan sebagainya. Lalu apa yang dilakukan kembali oleh Raja Koresi? Nah, Raja Koresi ini kembali memerintahkan Ezra, ya, untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Babel, ya. Nah, sekarang adik-adik yang jadi pertanyaan, siapa Ezra? Ya, siapa sih Ezra itu? Adik-adik, Ezra ini adalah seorang yang taat kepada Tuhan, dia setia, dia rajin berdoa kepada Tuhan. Makanya dia mendapatkan tugas, ya, mendapatkan tugas melalui si Raja Kores untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Babel. Ya, untuk apa sih bangsa Israel ini keluar? Karena Allah ingin membangun kembali bait Allah yang telah hancur, ya, yang sudah lama tidak dibangun. Kan bayangkan bangsa Israel tinggal tadi berapa tahun? 70 tahun lamanya di tanah Babel. Nah, inilah misi dari Allah, bagaimana Allah ingin mengeluarkan bangsa Israel, sekaligus Allah juga ingin menepati janji untuk menyelamatkan bangsa Israel. Ya, adik-adik. Nah, kita lihat, ya, bagaimana Ezra ini mendapatkan tugas yang besar, ya, dia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Babel. Nah, Ezra pun juga menemukan berbagai banyak hal, ya, di mana bangsa Israel ini selama tinggal di masa pembuangan, ternyata mereka juga tidak taat kepada Tuhan. Mereka tidak lagi mengikuti perintah-perintah Tuhan. Nah, disinilah makanya bangsa Israel mendapatkan hukuman di masa-masa pembuangan itu selama 70 tahun lamanya. Ya, adik-adik, bangsa Israel ini, ya, keluar dari tanah Babel ada tujuannya, ya, ada tujuannya, yaitu apa? Mereka juga mendapatkan tugas untuk membangun kembali bait Allah. Nah, adik-adik, dari sini, dari pembacaan firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, apa sih yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, nah, kita bisa belajar tentang kesetiaan, ya, bagaimana Allah itu menginginkan bahwa kita itu setia dan taat kepada Tuhan. Ketika kita mulai setia, ketika kita mulai taat kepada Tuhan, menuruti perintah-perintahnya, sederhana saja yang adik-adik lakukan, ya, maka Tuhan itu adalah Allah yang iya dan amin. Dia akan mengenapi segala janji-janjinya. Mau nggak kehidupan adik-adik dipulihkan? Pasti mau dong, ya kan? Nah, yang berikutnya lagi, yuk mari mulai dari sekarang kita rancang hati kita. Ya, kita rancang hati kita janji kita mau berkomitmen di dalam hati kita
Tuhan, aku mau membangun bait Allah di dalam hati kita. Ya, walaupun di masa pandemi ini jangan adik-adik menjadi merasa males, nggak mau, nggak ada gerakan, nggak ada apa-apa, nggak ada sekolah minggu, nggak ada gereja, enakan main game dan sebagainya. Itu tidak boleh, jangan. Ya, jangan adik-adik. Tolong kita gerakan kembali hati kita minta Roh Kudus untuk menggerakkan hati kita kembali, ya, untuk mau melayani Tuhan walaupun dengan sikap yang sederhana di rumah. Contoh kecilnya, adik-adik bisa berdoa ya untuk mama dan papa, berdoa untuk keluarga, membantu orang tua di rumah. Jangan pandemi sekolah online, biasanya kalau adik-adik online itu videonya kan suka di ini, tapi adik-adiknya tidur. Suka begitu nggak? Nah, itu jangan lagi ya. Coba sekarang kita bertanggung jawab dengan diri kita. Kita lakukan hal-hal yang sederhana ya. Kemudian apalagi? Mungkin adik-adik bisa berbagi. Kalau misalnya kita lihat ada teman kita yang sedih atau sedang duka, adik-adik bisa menghibur, adik-adik bisa bawa dalam doa mereka. Setialah di dalam pekerjaan Tuhan. Oke, adik-adik. Nah, yang berikutnya ya, mari kita rasakan kuasa Allah bekerja di dalam diri kita. Kita rasakan kuasa Allah menyentuh hati kita. Mari adik-adik, Kak Novi mengajak adik-adik, ya, firman Tuhan juga kita hari ini mengajak adik-adik untuk membangun kembali diri kita. Kita mau melayani Tuhan dalam bentuk-bentuk sederhana yang di rumah yang adik-adik bisa lakukan. Nah, sekarang adik-adik, aktivitas untuk adik-adik yang bisa kalian kirim minggu depan ya. Di sini ada satu ayat Mas dari 1 Samuel 12 ayatnya yang ke-24. Ya, bunyinya seperti ini. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Nah, adik-adik, ayat Mas ini bisa kalian tulis di karton, kemudian kalian hias dengan sebagus-bagusnya. Kalian foto, kalian boleh kirim ke Kak Tita ya. Jadi nanti minggu depan bisa ditampilkan. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan kita hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini kiranya menjadi berkat baik adik-adik maupun juga buat Kak Novi, buat kita semua yang mendengarkan. Amin. Baik adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan kita hari ini, kita akan mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita lipat tangannya, kita tundukkan kepalanya, kita mau bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang kudus, terpujilah namamu Yesus Kristus. Kami boleh mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini. Bapa yang ada di surga, kiranya Tuhan senantiasa menyertai, memberikan hati kami, memperbarui hati kami, untuk kami tetap setia kepadamu Bapa, membangun kembali bait Allah di dalam hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, sertailah kami di dalam kehidupan kami di hari-hari selanjutnya ini Bapa. Terpujilah namamu Yesus, haleluya, amin. Bagaimana adik firman-Nya? Tertanamkan dalam kita? Ingat baik-baik apa yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak, baik Kak Debbie maupun Kak Novi, biar itu kalian ingat bagaimana Esra mau melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, dan ingat baik-baik, Tuhan juga mau memakai setiap orang, baik orang percaya maupun orang yang belum percaya. Jadi kita yang sudah percaya kepada Tuhan harus mau melakukan pekerjaan-pekerjaan. Jangan pernah menunda pekerjaanmu ya, karena kemuliaan Tuhan akan nyata di situ. Nah, untuk merespon firman Tuhan kita akan bernyanyi Batu Penjuru Gereja. Dari ini ada lagu, ini merupakan lagu dari Kidung Jemaat juga ada, dan juga dari Kidung Cinyeria juga ada. Jadi mama papa bisa membantu
anak-anak, adik-adik sekalian untuk bernyanyi. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk orang tua kami. Berikanlah mereka kesehatan agar mereka bisa menjaga kami dengan baik dan agar mereka tetap sabar untuk merawat kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk sekolah kami. Berikanlah kesehatan untuk guru-guru kami, agar guru-guru kami bisa mengajar dan membimbing kami dengan baik. Begitu juga dengan teman-teman kami. Berikanlah mereka kesehatan. Ya Tuhan, hilangkanlah virus corona dari dunia ini, sehingga kami pun bisa sekolah normal lagi seperti dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Allah Bapa yang dalam surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus untuk mengucap syukur atas kasih karunia yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami. Saat ini, kami mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang tersebar di seluruh Indonesia, khususnya GPIB Immanuel Depok. Berkatilah gereja-Mu ya Tuhan di masa pandemi COVID-19, agar pelayanan tetap berjalan sesuai kehendak-Mu. Berkatilah Ibu Pendeta Ivon, Bapak Pendeta Niko, seluruh presbiter, dan seluruh jemaat-Mu. Kiranya Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kami umat-Mu dalam setiap kerja, karya, dan pelayanan kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Ya Tuhan, berkatilah negara kami, berkatilah pemimpin negara, berilah kekuatan dan hikmat-Mu sehingga mereka dapat menjalani tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan, dan upaya pemerintah mengatasi pandemi dengan melakukan vaksinasi bagi seluruh rakyat di negara kami bisa berjalan dengan lancar. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa bersama. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik yang sudah memberi persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Sebelumnya kita akan bernyanyi. Kak Vina undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Tanganku hendak kupakai. Kaki juga
Adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kak Novi minta kita sikapnya yang baik. Kita mau berdoa bersama-sama, kita tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang kudus, terpujilah namamu Yesus Kristus. Kami boleh mengucap syukur Tuhan padamu Bapa, karena kasih-Mu telah menyertai kami di dalam ibadah pada hari ini. Kami akan mengakhiri semuanya ya Bapa. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai adik-adik di dalam setiap pekerjaan mereka, di dalam setiap kehidupan mereka hari ini sampai seterusnya. Kiranya kasih Tuhan memberkati adik-adik dan melindungi adik-adik. Kiranya Tuhan menyinari adik-adik dengan wajah-Nya dan memberikan adik-adik kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada adik-adik dan memberikan adik-adik damai sejahtera. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Sebelumnya kita akan mengucapkan selamat hari Minggu ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kakak kita, mungkin papa mama. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. 10 jari di dada. Ingat, pada saat kita janji kita berdiri semua. Siap? 1, 2, mulai. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan Kavina. Kavina sekali-kali tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.